Mahfud MD menegaskan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J bisa dibuka ke ruang publik meski tanpa ada izin dari pengadilan. Oh ya, boleh dibuka ke publik dan justru itu perlu, tegas Mahfud MD kepada wartawan pada Jumat 29 Juli 2022. Akan tetapi, kata Mahfud, ada oknum atau pihak tertentu yang berupaya melakukan penggiringan opini. Tujuannya agar hasil otopsi ulang Brigadir Joshua baru boleh dibuka ke publik jika mengantongi izin dari pengadilan. Memang ada, tapi pihak tertentu yang seakan-akan ingin mengacaukan. Nggak boleh dibuka ke publik kecuali atas perintah hakim, tapi ya cuma untuk keperluan persidangan, ungkap Mahfud. Nah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu menyatakan bahwa hasil otopsi sejatinya sama saja dengan alat bukti yang biasa diungkapkan polisi dalam pengungkapan kasus pidana. Kenapa Anda bilang nggak boleh dibuka ke ruang publik? Ujarnya. Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas menganalogikan barang bukti senjata tajam atau tindak pidana lainnya. Kalau ada kejahatan, celuri diletakkan di meja, baju diletakkan di meja, itu darah di meja. Ini kan sama saja sebagai alat bukti, tekan Mahfud MD. Kendati demikian, tokoh asal Madura, Jawa Timur itu meyakinkan bahwa tidak akan ada yang ditutup-tutupi dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Apalagi sambungnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah menjamin dan memastikan akan mengusut dan menyampaikan semua hasil pengusutan kasus ini kepada publik secara transparan dan juga terbuka. Jadi lebih baik ikuti arahan Kapolri yang itu juga bersumber dari Presiden. Semuanya sudah transparan, ucap Mahfud MD. Ia juga memastikan bahwa dirinya akan mengawal pemeriksaan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua sampai tuntas. Sebelumnya, tim forensik yang melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua meyakini ada luka penganiayaan selain luka tembak pada tubuh Brigadir Joshua. Kendati demikian, untuk meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar luka akibat penganiayaan, temuan itu masih harus lewat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Jenazah Brigadir Joshua, Ade Firmansyah, mengungkapkan pihaknya fokus pada luka-luka yang menurut dugaan keluarga adalah bukan luka tembak. Akan tetapi dalam pelaksanaan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua, pihaknya mengalami beberapa kendala. Kendala pertama adalah jenazah sudah diformalin dan sudah mulai mengalami pembusukan. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu menjelaskan untuk memastikan luka selain luka tembak di tubuh Brigadir Joshua dibutuhkan waktu pemeriksaan tidak sebentar. Kendati demikian, pihaknya menegaskan tidak akan tergesa-gesa dalam pemeriksaan tersebut. Diperkirakan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua itu bisa dirampungkan antara 4 sampai 8 minggu. Sementara nasib istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akan ditentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada 12 hari lagi apakah akan mendapatkan perlindungan atau tidak. Bukan hanya Putri Chandrawati, konsekuensi serupa juga akan diterima oleh Baradae yang disebut-sebut sebagai sosok penembak Brigadir J hingga tewas di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, kabar baru datang dari Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta kepada tim khusus untuk membuka hasil otopsi ulang kepada publik. Dan seperti diketahui, tim forensik melakukan ekshumasi atau otopsi ulang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di RSUD Sungai Bahar Jambi pada Rabu 27 Juli 2022. Hasil otopsi ulang ini diperkirakan akan selesai dalam 4 pekan hingga 8 minggu ke depan. Saat konferensi pers usai pelaksanaan otopsi ulang di Sungai Bahar, Ketua Tim Forensik Ade Firmansyah menyebut pihaknya akan menyampaikan hasil ekshumasi itu di pengadilan. Dan informasi hasil otopsi yang akan disampaikan kepada keluarga Brigadir Joshua hanya yang sifatnya tidak melanggar informasi keterbukaan publik. Lantas bagaimana nasib Putri Chandrawati dan Baradae di LPSK nanti? LPSK bisa saja menolak pengajuan perlindungan yang diajukan oleh Putri Chandrawati dan Baradae pada 14 Juli 2022 lalu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo. Oh iya, sampai sekarang masih belum ada perkembangan. Ya, mestinya kami melakukan investigasi, tapi sampai sekarang masih belum bisa dilakukan, kata Ketua LPSK Hasto Atmojo saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat kemarin. Hal itu didasari karena sejak detik ini Baradae serta Putri Chandrawati masih belum juga bersedia hadir ke LPSK untuk menjalani pemeriksaan asesmen psikologis. Atas hal itulah LPSK, kata Hasto, akan menunggu kesediaan dari kedua pemohon untuk segera datang ke LPSK. Ya, pemeriksaan tersebut kan penting guna mengetahui hasil yang nantinya akan dikeluarkan oleh LPSK.
apakah akan memberikan perlindungan atau tidak kepada keduanya. Sebelumnya LPSK menyatakan masih menunggu kesediaan pemohon dalam hal ini Baradae dan juga istri Irjen Verdi Sambo untuk datang ke LPSK melakukan pemeriksaan asesmen psikologis. Dan jika memang nantinya Baradae tak kunjung datang memenuhi pemeriksaan tersebut, maka pihaknya bisa saja menghentikan proses permohonan itu. Adapun rentang waktu maksimal proses pemeriksaan itu kata dia yakni 30 hari, sedangkan Baradae dan istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati melayangkan permohonan perlindungan itu saja sejak 14 Juli kemarin. Kalau misalnya nanti 30 hari kerja nggak ada perkembangan, ya tentu kita akan putuskan untuk menghentikan permohonan itu, kata Hasto. Bahkan sejauh ini kata Hasto pihaknya sudah proaktif berkirim surat ke Makobrimob untuk menghadirkan Baradae guna kepentingan pemeriksaan. Sebab kata dia, proses pemeriksaan asesmen psikologis terhadap Baradae dinilai penting untuk keputusan asesmen perlindungan hingga nantinya proses hukum berlanjut ke persidangan. Jika memang hingga nantinya Baradae dan Putri Chandrawati tak kunjung hadir ke LPSK, maka kata dia bisa saja keduanya mengajukan permohonan perlindungan kembali. Tapi proses tersebut harus kembali dilakukan sedari awal, dalam kata lain tidak bisa melanjutkan proses yang sudah ada saat ini. Sebab kata dia, pihaknya telah mengirimkan surat kepada yang bersangkutan untuk mendatangi LPSK dengan sikap dan bersikap kooperatif. Sejauh ini alasan Baradae belum bisa hadir ke LPSK kata Hasto karena yang bersangkutan saat ini tengah dalam perlindungan di Makobrimob. Mengetahui hasil yang nantinya akan dikeluarkan oleh LPSK, apakah akan memberikan perlindungan atau tidak kepada keduanya. Sebelumnya LPSK menyatakan masih menunggu kesediaan pemohon dalam hal ini Baradae dan juga istri Irjen Verdi Sambo untuk datang ke LPSK melakukan pemeriksaan asesmen psikologis.